Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer untuk diketahui, yang mana banyak isu beredar bahwa honorer non-ASN tidak akan mendapat tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, Bapak Ibu, informasi ini adalah informasi yang merupakan titik harapan yang membahagiakan Bapak Ibu honorer pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada informasi ini Bapak Ibu, ingat bahwa ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Katanya, sah pegawai non-aparatur sipil negara atau pegawai non-ASN dengan masa kerja segini dapat tunjangan ini. Nominalnya capai segini. Nah, Bapak Ibu, berapa masa kerja ketentuan honorer yang bisa mendapatkan tunjangan ini, kemudian berapa nominalnya dan apa syaratnya, ikuti informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini ada satu informasi penting yang dicatat oleh beritasolora.com, yang mana info penting untuk pegawai honorer, pegawai non-ASN yang punya masa kerja segini mendapatkan THR dan gaji ke-13 dengan nominal yang besar. Nah, ingat Bapak Ibu ya, katanya dengan masa kerja segini. Nah, berapa itu nanti akan kita paparkan itu satu persatu sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Demikian dengan uraian tunjangannya yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu honorer mulai dari jenjang pendidikan ya tertentu sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan masa kerja. Diberikannya tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non-aparatur sipil negara atau pegawai honorer non-ASN pada tahun 2023 ini merupakan kebijakan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kebijakan terbaru dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pemberian THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk pegawai honorer non-aparatur sipil negara, honorer non-ASN, dalam surat edaran dengan nomor B garing 111 garing M.SM.04.00 garing 2023 yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini sudah ada dasar kuatnya, ada payung hukumnya, ada regulasinya tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini untuk Bapak Ibu honorer non-ASN. Yaitu ada surat edaran dengan nomor B garing 111 garing M.SM.04.00 2023 per 15 Februari 2023, beberapa bulan yang lalu. Perlu diketahui bahwa honorer non-ASN, bahwasanya surat edaran Menpan RB tersebut membahas mengenai kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Jadi, di dalam isi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tersebut menjelaskan mengenai pemberian THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN di lembaga struktural. Jadi jelas Bapak Ibu di sini disinggung dan disebut ya pegawai non-ASN di lembaga struktural. Jadi informasi yang beredar bahwa honorer tidak dapat tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13, kepastiannya dengan informasi terbaru ini dari Menpan RB dengan dasar surat edaran yang telah diedarkan pada tanggal 15 Februari 2023, satu bulan yang lalu.
Selain itu, Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwasanya pegawai non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk juga pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan seperti di bawah ini. Pertama, pendidikan SD, SMP sederajat. Masa kerja hingga 10 tahun sebesar Rp3.571.050. Masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun sebesar Rp3.866.100. Kemudian masa kerja pegawai non-ASN di atas 20 tahun sebesar Rp4.210.500. Jadi ini ada 3 uraian untuk pendidikan SD, SMP sederajat, ya. Berapa besar tunjangannya, demikian dengan ketentuan masa kerjanya. Di sini dimulai dari masa kerja 10 tahun, kemudian 10 sampai 20 tahun dan di atas 10 dan di atas 20 tahun masa kerjanya dengan nominal tunjangan yang berbeda-beda. Tentu ini adalah berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, yaitu pendidikan SMA D1 sederajat. Pertama, masa kerja hingga 10 tahun sebesar Rp4.089.750. Kemudian masa kerja pegawai non-ASN di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp4.456.200. Ketiga, masa kerja pegawai non-ASN di atas 20 tahun sebesar Rp4.884.600. Itulah tunjangan dan masa kerja untuk pendidikan SMA atau honorer pendidikan SMA. Mulai dari masa kerja 10 tahun hingga di atas 20 tahun dengan nominal tunjangan juga beda-beda. Tiga, pendidikan diploma 2, D2, D3 sederajat, masa kerja hingga 10 tahun sebesar Rp4.573.800, masa kerja pegawai non-ASN di atas 20 tahun sebesar Rp4.971.750, dan terakhir masa kerja pegawai non-ASN di atas 20 tahun sebesar Rp5.436.900. Ini ketentuan masa kerja dan nominal tunjangan bagi pegawai non-ASN dengan pendidikan D2, D3 sederajat. Keempat, pendidikan S1, diploma 4 dan sederajat. Masa kerja hingga 10 tahun sebesar Rp5.492.550. Kemudian, masa kerja pegawai non-ASN di atas 10 tahun hingga 20 tahun sebesar Rp5.967.159. Itulah beberapa kenaikan gaji ke-13 dan THR yang diperuntukkan bagi pegawai non-ASN tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, ini informasinya. Silahkan dicek Bapak Ibu apa ketentuan serta syarat penerimaan THR dan gaji ke-13 khusus untuk Bapak Ibu honorer non-ASN. Ingat bahwa kalau ada informasi yang mengatakan tidak semua honorer non-ASN mendapatkan tunjangan, kenapa? Karena memang kalau berpatokan pada masa kerja saja pun, maka jelas tidak semua honorer menerima tunjangan sebesar ini. Nah, ingat bahwa yang diuraikan di sini adalah masa kerja mulai dari 10 tahun hingga 20 tahun lebih, dan jenjang pendidikan, yaitu dari SD, SMP, SD sederajat, kemudian pendidikan SMA D1 sederajat, yang ketiga pendidikan D2, D3 sederajat, dan terakhir adalah pendidikan S1 diploma 4 sederajat. Itulah ketentuan berdasarkan kualifikasi akademik, demikian juga dengan masa kerja dan nominal tunjangan yang diterima. Itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini dapat tercapai dan terrealisir dalam waktu yang cepat. Semoga Bapak Ibu honorer bersukacita menyambut Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023 tahun ini. Satu catatan bahwa dengan pemberian ini, ingat juga bahwa tidak diterima begitu mulus, karena memang ada syarat dan ketentuan
bagi penerima THR dan gaji ke-13 sebagaimana ketentuan yang telah dirilis oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian THR dan gaji ke-13 ini kepada Bapak Ibu honorer atau pegawai non-ASN di instansi pemerintah struktural. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.